Selamat datang dalam program podcast Tamrin. Senang kembali dapat bertemu dengan Anda. Pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama untuk belajar firman Tuhan melalui acara ini. Dan tentu kita sangat bersyukur oleh karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh berbagi bersama dengan saya, Pendeta Muda Andreas Ginting. Dan juga sore ini ataupun hari ini kita didampingi oleh seorang yang selalu semangat di dalam pelayanan ini ya. Ada Sister Lala di sini ya. Kita sapa dulu Sister Lala. Selamat sore Sister. Shalom. Selamat sore Pak Pendeta. Apa kabar? Puji Sehat, Tuhan. Ya? Puji Alhamdulillah. Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Luar biasa. Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Betul. Itu satu ungkapan yang yang praise Him gitu, artinya ungkapan bersyukur ya. Betul. Kepada Tuhan untuk setiap kebaikannya. Jadi Sister Lala, hari ini kita mau belajar lanjutkan kembali ya. Ya Pak Pendeta. Untuk pembahasan kita hari ini yaitu tentang apa itu? Masih berkaitan apakah Tuhan menciptakan setan? Iya, apakah Tuhan menciptakan setan? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bila ada yang ingin terlibat di dalam pelajaran ini, yang ingin bertanya ataupun yang ingin memberikan tanggapan ataupun tambahan, dapat menuliskannya di kolom chat selama acara kita ini ataupun setelah selesai acara kita ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di mana saja berada, sebelum kita memulaikan semua ini, barangkali kita awali dulu dalam doa ya, Sister Lala ya. Kita minta Sister Lala untuk mengawali dalam doa. Mari Bapak Ibu boleh bersama dengan kami untuk berdoa bersama. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami boleh bersama pada hari ini oleh karena kasih dan karunia Tuhan. Kami mau memulai akan firman Tuhan, biarlah Roh Suci Tuhan saja yang boleh hadir bersama dengan kami, dan juga biarlah acara ini boleh berlangsung dengan baik. Segala yang akan kami bicarakan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati juga para pendengar yang mendengarkan akan acara ini, boleh menjadi berkat bagi mereka semua. Terima kasih, terpujilah namamu, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Sister Lala. Oke Pak Pendeta. Oke, kita langsung saja ya kepada pembahasan kita tadi. Hari ini kira-kira apa yang ingin kita ketengahkan? Sehubungan topik tadi yaitu apa? Apakah Tuhan menciptakan setan? Masih berkaitan dari yang lalu Pak Pendeta. Betul. Ada pertanyaan nih Pak Pendeta ya. Apa pertanyaannya sih? Dari mana ini? Pertanyaannya banyak yang menanyakan ke saya. Apa yang terjadi dengan hidupnya si Lucifer? Begitu dia terseret ke dalam dosa, lalu dosa besar apa sih yang dilakukan Lucifer? Jadi kalau menjawab pertanyaan apa yang terjadi sebenarnya dengan Lucifer, hidup Lucifer ya. Karena memang kalau kita sudah pelajari, kita flashback sedikit, yang lalu kita sudah belajar bahwa Lucifer ini tadinya dekat dengan Tuhan di sorga. Dia memiliki tempat yang istimewa di sorga, tetapi oleh karena kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 14, Yesaya pasal 14, adanya keinginan ya. Kalau kita lihat adanya keinginan di dalam dirinya, yang saya bisa katakan keinginan yang tidak terkendali. Ya, keinginan yang tidak terkendali itu keinginan yang nggak bisa dikuasai. Ya, keinginan yang dibiarkan mendominasi di dalam diri, dan keinginan itu tidak dapat dibatasi, nggak bisa nahan diri, ya. Dan keinginannya itu keinginan yang tidak wajar. Kalau kita baca di dalam Yesaya 14, kalau Sister Lala bisa baca di dalam ayat 13, ya, Yohanes 14, Yesaya 14 ayat 13, apa disebutkan di sana? Yesaya 14 ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik ke langit, ya. Aku hendak mendirikan tahta. Aku ingin, ya. I and I.
ya. Inilah yang menjadi cikal bakal bahwa ada keinginan terhadap pemanjaan diri. Aku ingin, dan keinginannya ini kalau kita lihat dia hendak naik ke langit. Kalau naik ke langit dia berarti mau di dalam ketinggian. Dia ingin selalu berada di ketinggian, ya. Makanya paling gak enak itu jatuh dari ketinggian. Sakit. Ya, makanya ada istilah jatuh miskin, ya. Nggak ada orang jatuh kaya, ya. Kalau ada banyak orang mau jadi kaya, Pak Pendeta. Ya. Ini membuktikan bahwa memang orang banyak nggak siap untuk apa? Jatuh. Kenapa? Karena dia terlalu tinggi untuk menggapai keinginannya. Dan itu semua diawali dari sini. Dari hati. Aku hendak naik ke langit, kata Lucifer. Aku hendak mendirikan tahtaku, ya. Udah sampai dia pingin sampai di atas, dia mau bangun kekuasaannya di sana. Dia ingin dihormati, kemudian aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, ya. Ada yang menarik dengan kata bukit pertemuan ini, ya. Bukit pertemuan ini menggambarkan satu gunung Allah, gunung Sion yang ada di sorga, ya. Dia mau berkuasa di sana, dan di ayat 14 disebutkan lagi. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, ini yang luar biasa. Setelah keinginan-keinginan tadi dia ingin miliki, di ayat 14 secara gamblang disebutkan bahwa Lucifer hendak menyamai yang maha tinggi. Siapa itu yang maha tinggi? Sang Pencipta. Sang Pencipta, pemilik kehidupan, raja di atas segala raja. Dia mau, ya. Ini udah sama, makanya saya katakan tadi, ini adalah satu keinginan yang tidak wajar. Ingin menyamai satu posisi sama seperti Tuhan. Ya, ini tidak mungkin. Karena kodrat Lucifer bukan pencipta, tetapi dia ciptaan. Hidup ini juga harus demikian. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini ciptaan. Makanya Yesus bilang, kalau kau mau jadi terbesar, jadi yang paling terkecil. Kau harus jadi pelayan. Ya, artinya apa? Pelayan ini jadi doulos. Ya. Artinya apa? Jadi budak, ya. Melayani, ya. Melakukan pekerjaan pelayanan. Melayani. Kehidupan tertinggi itu bukan karena kita punya segala-galanya, ya. Tetapi bagaimana kita menyadari kodrat kita sebagai ciptaan, dan kita perlu untuk melayani. Dan untuk menjawab semua ini, Tuhan datang ke dunia ini. Dan itu yang menjadi satu berita baik bagi kita, ya. Kalau kita lihat, ya, bagaimana keinginan Lucifer dijawab dengan kedatangan Yesus yang pertama kali ke dunia ini. Itulah sebabnya kalau kita baca di dalam Filipi pasal 2, ya, coba kita baca. Itu sangat jelas di Filipi pasal 2, satu kehidupan ataupun satu gambaran yang paradoks. Ketika Lucifer mau menjadi yang tertinggi, ketika Lucifer mau menjadi yang terutama, ketika Lucifer tidak mampu mengandalkan keinginannya, justru Yesus melakukan sebaliknya. Kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-6 dari Filipi pasal 2, Sister Lala boleh baca. Oke, Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ke berapa, Pak? Mulai dari 6 saja dulu. Oke, 6. Apa dikatakan di sana? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, Yesus yang merupakan penguasa di sorga ketika datang ke dunia ini, di ayat itu dikatakan walaupun dalam rupa Allah, sebenarnya bisa lakukan itu, tapi dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti dengan kata lain, waktu Yesus datang ke dunia ini sebetulnya bisa memiliki power kealahan, bisa, ya? Menggunakan keilahiannya. Artinya, ya? Di dalam ketinggian, di dalam keagungan, di dalam kemuliaannya, dia bisa lakukan itu.
Tetapi ketika datang ke dunia ini, dia harus menjelma menjadi manusia. Dikatakan di ayat yang ke-6 itu, walaupun dalam rupa Allah sebenarnya ya, tidak menganggap saat itu dengan Allah sebagai milik harus dipertahankan, melainkan ayat 7 dikatakan apa? Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wah, luar biasa. Mengambil rupa menjadi seorang hamba. Kembali lagi kata hamba muncul di sana. Dan menjadi sama dengan manusia. Dia sama dengan manusia. Dia mempunyai kehidupan seperti yang manusia miliki. Ya. Dia lahir dalam tubuh jasmani. Dia bertumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Dia juga melewati masa remaja. Dia juga melewati sebagai seorang yang sudah dewasa. Dan apa dikatakan di ayat 8? Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dan salib adalah gambaran kehinaan dalam kehidupan seseorang di dunia ini. Sungguh satu paradoks, bukan? Iya. Kalau tadi Lucifer mau menjadi tertinggi, keinginan untuk tertinggi, Yesus memilih justru sebaliknya ya Pak Pendeta untuk ya. terendah. Mengapa penting bagi kita untuk memahami ini? Di ayat yang ke-9 dikatakan, ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11 terakhir. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah Bapa. Jadi untuk mencapai kehidupan yang tertinggi kita harus menjadi seorang pelayan, menjadi hamba. Dan itulah kunci kebahagiaan. Jadi semua pengikut Kristus itu harus menjadi teladan seperti itulah kekristenan sejati. Kekristenan sejati menghidupkan, meneladani, mencontoh bagaimana Yesus hidup di dunia ini. Yaitu melayani ya. Mau terlibat dalam pelayanan. Pelayanan, dan pelayanan itu tidak ada habisnya. Pelayanan itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita hari ini. Bayangkan kalau semua orang saling melayani, ya, apa yang terjadi? Maka amanlah dunia ini. Itulah sebabnya kalau kita baca di dalam ayat 2 dari Filipi pasal 2 itu apa katanya di sana? Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kehidupan pelayanan itu menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, tidak ada orang yang bisa melakukan ini kalau dia masih memelihara egonya di dalam dirinya. Makanya kita harus bisa untuk selalu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus bisa datang kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita mengatasi segala keinginan di dalam diri kita ini. Ya, kalau secara manusia, ya sisterala, kita mau menang sendiri. Kita mau dilayani. Kita mau selalu terutama. Kita mau selalu terbaik, ya, segala macam yang kita anggap memang tepat untuk kita, ya. Hal sejauh itu masih bagus, ya. Tetapi ketika kita merampas kemuliaan Tuhan, apa yang menjadi hak Tuhan, di situ terjadi kegagalan. Disitulah kesombongan yang terjadi di dalam Lucifer, ya. Kalau kita hubungkan di dalam pelajaran kita ini, ya. Jadi memang segala sesuatu itu bermula dari mana?
dari diri. Dari diri sendiri. Dari Berarti diri sendiri. dosa besar yang dilakukan yaitu dari diri, kemauan dari dirinya si Lucifer ya. Dosa besar Lucifer ketika dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Ketika dia membiarkan keinginannya menguasai dirinya. Dan keinginannya itu bukanlah keinginan yang memuliakan Tuhan. Keinginan yang ingin meninggikan diri. Keinginan yang ingin mengaktualisasikan diri. Keinginan yang membuat Tuhan jadi rendah. Ini yang jadi persoalan. Hidup kita juga hari ini demikian. Begitu mudahnya terkadang kita ditarik dalam keinginan kita sendiri, ya. Makanya itulah perlunya bagi kita untuk selalu melihat kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah gambaran cermin bagi kita ketika kita menjalani hidup kita di dunia ini. Ya, ibarat sebuah mobil, kalau nggak ada remnya, Sister Lala, bisa remblong. Betul, terjadi kecelakaan. Bisa apa saja bisa terjadi. Bisa, ya. Nabrak, kecelakaan, masuk jurang, Ya. yang mengakibatkan apa? Kebinasaan, penderitaan. Betul. Jadi sebenarnya jangan lagi ditambah penderitaan di dalam hidup ini, ya kan? Betul. Ini hidup ini, ndak pun kita cari penderitaan, sudah menderita kita. Ya. Jangan ditambah. Banyak orang sebenarnya menderita tapi ditutupin selalu dengan apa? Dengan topeng-topeng, dengan segala sesuatu yang memang tidak apa, memberikan kebahagiaan bagi dia. Ya. Banyak orang sekarang yang memang empty. Ya. Batinnya itu empty. Secara luar terlihat tidak empty. Tidak empty. Kenapa? Karena dia belum mengalami satu nilai kehidupan yang Yesus inginkan. Kalau mau yang terbesar, harus menjadi pelayan bagi sesama kita. Dan ketika kita melayani sesama, Yesus katakan, sesungguhnya kau tidak melayani mereka, kau melayani aku, kata Yesus. Apa contoh yang paling nyata? Ya. Dan inilah yang diberikan keistimewaan oleh Yesus. Orang-orang yang demikian katanya berada di sebelah kanan. Kalau kita berangkat ke dalam Mazmur pasal 24, coba kita perhatikan baik-baik ayat itu. Dan inilah sebenarnya satu semangat kekristenan kita hari ini. Menjalankan pelayanan seperti apa itu? Matius pasal 25. Ya. Matius pasal 25 ayat 34. Ini adalah perumpamaan Yesus tentang penghakiman terakhir di ayat 34. Silakan Sister Lala. 34. Oke. Tunggu sebentar Pak Pendeta. 25 ayat 34. Ya, Matius 25 ayat 34. Dan Bapa dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Oke. Di sebelah kanan Tuhan itu orang-orang yang spesial. Dan bagaimana orang-orang yang spesial itu, kehidupannya, bagaimana perjalanan kerohaniannya, adalah orang-orang yang melayani. Apa bukti pelayanan yang mereka lakukan? Di ayat yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, apa yang dilakukan? Kamu memberi aku makan. Oke. Ketika aku haus, apa yang dilakukan? Kamu memberi aku minum. Oke. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Nah, ini kan sebagai satu istilah yang digambarkan oleh Yesus, ya. Orang lapar dikasih makan. Orang yang haus dikasih minum. Orang yang asing dikasih tumpangan atau rumah ataupun tempat supaya dia bisa berteduh, ya. Inilah pelayanan yang sesungguhnya. Oke. Pelayanan ini tidak akan pernah terjadi kalau kita selalu melihat kepada diri kita. Pelayanan yang seperti ini tidak akan bisa terjadi kalau kita hanya sibuk menghabiskan waktu untuk diri kita. Pelayanan ini harus dilakukan. Dan inilah orang-orang yang berada di sebelah kanan Raja itu.
Dan tidak hanya itu, kalau kita baca lagi di ayat yang ke-36, ketika aku telanjang kamu beri aku pakaian, ketika aku sakit kamu lawan aku, ketika aku di dalam penjara dikatakan apa? Aku mengunjungi. Kamu mengunjungi aku. Kamu mengunjungi aku. Ya. Ini yang Yesus inginkan. Makanya Yesus katakan di ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau kita, kata Yesus, melakukannya kepada yang paling hina ini. Ya, paling hina ini apa? Yang miskin. Miskin apa di sini? Ya, miskin jasmani, miskin rohani. Ada begitu banyak orang di dunia hari ini membutuhkan perhatian kita. Ya, di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, kita harus peka. Bagaimana orang-orang di sekitar kita sangat mengharapkan perhatian kita. Ya. Dan siapa yang kita layani ketika kita memberikan perhatian itu? Yesus bilang, kamu lakukan kepada saudaraku yang paling ini, kamu melakukannya untuk aku. Sebenarnya ini bukan sekedar pelayanan, tetapi obat. Ya, ini obat penawar ketika kita sudah mengalami penyakit dosa. Ya, bagaimana kita bisa mengendalikan dosa di dalam diri kita? Kita perlu untuk melayani. Dan inilah yang Yesus tawarkan bagi kita. Dan penawaran Yesus ini memberikan kelengkapan di dalam hidup kita hari ini. Jadi memang pelajaran yang disampaikan di sini mengenai Lucifer ini, ya, ini merupakan gambaran bagi kita yang hidup hari ini untuk lebih mawas diri, ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Lalu apa yang terjadi nih Pak Pendeta setelah si Lucifer melakukan dosa, terjadi di katakan di surga? Itu kan tempat kudus, tempat suci. Lucifer sudah ada kemauan, akhirnya dia berdosa, melakukan dosa. Apa yang terjadi di sana di surga? Namanya pun dosa, ya. Kalau dosa itu definisinya kan Alkitab sudah jelas katakan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Artinya di mana ada pelanggaran, di sana tidak akan terjadi kedamaian. Ya. Ya, di mana ada pelanggaran, di sana tidak akan ada sukacita, walaupun sepertinya seolah-olah tampaknya tidak ada masalah gitu, ya. Ya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ya, karena pelanggaran itu adalah tindakan yang membuat kebenaran tidak ada di sana. Ya. Dan ketika Lucifer melakukan pelanggaran itu, ya, dan itu tidak hanya merugikan dirinya. Di mana pelanggaran itu, pelanggaran yang satu dilakukan akan menyebabkan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Ketika pelanggaran satu terjadi, tidak hanya merugikan orang itu, tetapi juga merugikan orang-orang di sekitarnya. Dan bagaimana kita lihat terjadinya pemberontakan di sorga oleh karena pelanggaran yang dilakukan secara terus-menerus. Akhirnya terjadi pemberontakan itu, ya. Kalau kita baca di Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, di sana disebutkan, maka timbullah peperangan di sorga. Ya. Ini sangat unik kalau saya kira, ya. Disebutkan maka timbullah apa? Peperangan di sorga. Ya. Sorga yang tadinya begitu damai, sorga yang tadinya begitu tentram karena pelanggaran atau dosa, maka jadi apa? Perang. Sederhana kan? Padahal tempat kudus, ya. Jadi kalau ditanya kenapa terjadi perang? Karena ada pelanggaran atau karena ada dosa. Karena adanya pemberontakan, ya. Pemberontakan itu buah dari pelanggaran. Tidak akan ada pemberontakan kalau tidak ada pelanggaran, ya. Itu jelas. Jadi di sorga yang begitu tentram terjadi peperangan. Dan siapa yang berperang? Di ayat itu disebut Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Michael ini adalah Yesus sendiri, ya. Harus menghadapi
situasi yang demikian. Dia berperang melawan naga itu. Naga ini merupakan lambang dari setan itu sendiri, dari Lucifer. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Kemudian dia itu dikatakan, tapi mereka tidak dapat bertahan. Ya. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Ya udah pasti, Tuhan kok dilawan. Tapi kan Tuhan penuh kasih, Pak Pendeta. Ya, tetapi kita tidak bisa mendeskripsikan peperangan ini seperti peperangan di dunia. Apakah tidak bisa dimaafkan saja? Dan ini sudah Tuhan lakukan. Di pihak Tuhan sendiri tidak ada peperangan. Ya. Dosa ya tetap dosa. Akibat tetap dosa. dosa ya itu ada akibatnya, begitu ya? Ya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dikatakan lihat itu apa? Dilemparkan ke bawah, ya dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Jadi kalau dilemparkan ke bumi, dengan kata lain menjadi markasnya si Lucifer atau setan itu bumi dong. Ya pindah. Ya. Saat itu Tuhan sudah mengetahui, langsung dipindah, maksudnya diusir gitu ya? Diusir dari sorga, ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya kata yang paling tepat itu bukan Tuhan mengusir, ya. Kayak kejam sekali. Kejam. Ini gambaran Tuhan ini harus jelas di dalam pikiran kita. Karena 1 Yohanes 4 ayat 16 katakan, God is love. Yes. Tuhan adalah kasih. Jadi ini merupakan penglihatan yang disaksikan oleh Yohanes kekasih, yang dia tuangkan dalam bentuk tulisan. Tetapi itu tidak bisa sepenuhnya memaknai apa yang terjadi dan menggambarkan karakter Tuhan. Ya. Tetapi yang menjadi penekanan di sana bagaimana di sorga itu sangat bertentangan dengan kehadiran dosa. Dan pendisiplinan dilakukan Tuhan kepada malaikat-malaikat yang memberontak. Dan coba Sister Lala bayangkan, apakah dengan kebencian itu dilakukan oleh Yesus ketika mengusir malaikat dari surga? Saya tidak yakin. Karena bagi Tuhan tidak ada kebencian. Saya yakin dia bersedih sekali. Betul. Karena itu adalah malaikat yang paling dekat dengan dia. Ciptaan yang paling mulia. Kalau kita lihat di dalam Yeskiel pasal 28, semarak luar biasa dikatakan. Ya. Dan dia diciptakan dari batu-batu permata yang luar biasa. Berkilau-kilau, bertatahkan kilau yang luar biasa. Dia ciptakan dengan penuh keistimewaan, tetapi dalam satu ketika dia harus pisahkan mereka dari tempat yang kudus. Jadi itulah mengerikannya akibat dari pelanggaran itu. Mengerikannya akibat dari pelanggaran yang buahnya selanjutnya pemberontakan. Ya, ini sangat disayangkan, ya. Tetapi inilah memang rencana Tuhan, ya, di dalam situasi yang kita pelajari bagaimana asal mula dosa ini terjadi. Kerugian itu tidak hanya bagi Lucifer, tidak hanya orang-orang ataupun malaikat-malaikat di sekitarnya, tetapi di dalam kedamaian surga itu sendiri. Dan ini harus dilakukan Tuhan supaya membuat suasana surga itu menjadi suasana yang memang penuh dengan damai. Ya, demikian Sister Lana. Lalu bagaimana tentang pendapatnya tentang manusia gitu Pak Pendeta? Kan surga sudah adanya pemberontakan. Lalu Lucifer didisiplinkan. Kita ambil kata disiplinkan, ya itu bukan paling tepat. Ya, didisiplinkan ke bumi. Lalu bagaimana dengan manusia yang Tuhan sudah merancang menciptakan hari pertama sampai dengan hari ke-6, diciptakanlah hari yang terakhir yaitu manusia. Lalu dari cerita Alkitab yang dari kecil sampai sekarang gitu ya, sampai kita tahu bahwa ternyata Taman Eden yang dulunya adalah di surga juga
ada seekor, katakanlah ya, ular, lalu menarik, gitu, menarik kepada Hawa. Bagaimana tuh Pak Pendeta? Ya, jadi kalau kita mau buat kronologisnya, mana di luar nih, gitu ya, betul. Mana di luar ini, apakah setan dilemparkan ke dunia atau manusia diciptakan Tuhan? Ya, sudah pasti di luar peperangan di sorga terjadi. Ya, dan di situ setan masih bebas berkeliling-keliling. Padahal sudah didisiplinkan ke bumi. Artinya dia keluar dari sorga. Ya, menurut ayat tadi dia dibuang ke bumi. Ya. Kalau kita katakan, boleh jadi seperti itu. Tapi kan Taman Eden yang diciptakan oleh Allah itu kan ada di surga. Ataukah sudah di bumi? Taman Eden dijadikan di bumi. Di bumi. Ya. Taman Eden dijadikan. Taman Eden di bumi. Ya, kita nggak tahu selang berapa lama itu berlangsung pasca pembuangan mereka dari sorga sampai kepada penciptaan di Kejadian pasal 1. Kita tidak tahu berapa lama itu berlangsung, ya. Tetapi yang pasti, ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, bumi itu masih sempurna. Ya. Belum ada dosa. Betul. Ya. Artinya belum ada manusia yang jatuh ke dalam dosa. Semuanya tampak luar biasa. Ya. Yang pasti hari pertama, hari kedua sampai hari ke-6 itu adalah bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, termasuk manusia, maksud di sana. Dan hari ke-7 dia berhenti. Itulah disebut dengan Sabat, ya, rest, sebagai satu tugu, saya katakan ya, sebagai satu tugu peringatan untuk menyatakan bahwa dialah Allah yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Artinya dialah pencipta segala-galanya. Sehingga dia berhenti jadikan hari Sabtu, hari Sabat itu sebagai satu tugu. Ya. Kemudian kehidupan di Eden itu berlangsung dengan damai dan tentram. Kita tahu Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 menceritakan itu dengan jelas. Hingga pada akhirnya kalau kita baca ya di Kejadian pasal 3 itu, ya, Kejadian pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Apa arti dosa tadi? Pelanggaran terhadap hukum Allah. Kalau tadi di sorga sudah terjadi pelanggaran, ternyata di Kejadian pasal 3 juga kita menemukan bagaimana pelanggaran itu terjadi di bumi. Apa yang dilanggar oleh mereka? Kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 17, di sana Tuhan pernah berfirman kepada mereka. Dikatakan Tuhan kepada Adam dan Hawa, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Kenapa? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Jadi prinsipnya sampai di sini dulu kita melihat sama. Kenapa terjadi pelanggaran? Karena tidak menurut pada perintah Tuhan. Kenapa terjadi pemberontakan? Karena manusia sudah memulai pelanggaran dan tidak mau berbalik bertobat kepada Tuhan. Dan akibatnya perpisahan dengan Tuhan. Ya. Kalau perpisahan dengan Tuhan terjadi, maka di sana tidak ada lagi kehadiran Tuhan. Untuk kedua kalinya Tuhan merasa bersedih sekali ya? Pasti. Jadi itu perlu kita renungkan hari ini. Bagaimana hubungan kita hari ini dengan Tuhan? Apakah kita memiliki hubungan yang baik hari ini dengan Tuhan? Kalau kita merasa kita masih memiliki hubungan itu, tetap pertahankan. Bila kita tidak memiliki hubungan itu, maka kita sedang berada di dalam tawanan dosa. Dan ketika kita dalam situasi demikian, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesaya pasal 59 katakan, sesungguhnya menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu adalah dosa kejahatanmu. Di dalam Yesaya pasal 1, sebagai kesimpulan pelajaran kita pada sesi ini, Yesaya pasal 1 adalah satu ajakan yang Tuhan ingin
kita untuk perhatikan. Dalam Yesaya 1 dikatakan ayat yang ke 18. Saya bacain Pak Ya, Pendeta. silakan. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berpekara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa. Ajakan ini berlaku bagi kita semua. Sekalipun kita punya dosa yang merah seperti kirmizi, itu merah sekali, artinya betul-betul membara, tetapi akan putih seperti salju. Kita akan disucikan oleh Tuhan kalau kita datang kepada Tuhan. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan untuk menunggu kita berbalik kepadanya. Dan ketika ada ajakan ataupun suara Roh Kudus berbicara kepada kita, kita harus relakan hati kita sehingga kita boleh dipulihkan kembali dalam keterputusan hubungan itu, dalam keterhilangan itu. Itu yang bisa saya sampaikan, Sister Lala. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi ada satu lagu, ya, satu lagu. Wah, senangnya saya kalau Yesus sahabat terindah. dengar Sister, lagu-lagu rohani. Iya, kita boleh menyanyilah, ya. Baik-baik Pak Yesus, Pendeta. ini satu lagu ini menggambarkan bagaimana sebenarnya Yesus digambarkan sebagai sahabat. Ya. Biasanya kalau sahabat, bagaimana perasaan sahabat? Selalu perhatian. Sahabat kalau dalam Alkitab bilang suka dalam duka. Suka dalam duka, dia juga selalu mengerti keadaan kita. Itulah Yesus yang kita sembah, ya. Yesus sahabat terindah. Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tangguh, berapa suka pun lenyap, karena kita tak bertekun dalam doa yang tetap. Kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan putuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Manakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti keluh kita dalam doa yang sungguh. Bila kita jadi lemah, beban pun berat rasanya, serahkanlah dalam doamu,
Dia memberikan lindungan. Jikalau temanmu undur, haraplah pada Tuhan. Ia perisai dan penghibur yang memberi perlindungan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta lagunya. Amin. Terima kasih untuk pembahasannya. Masih banyak sebenarnya Pak Pendeta yang mau saya tanyakan. Mungkin di sesi-sesi berikutnya kali ya Pak Pendeta. Kita akan mungkin lanjutkan. Ya, seperti itu. Oke, mari kita kembali satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur oleh karena kami boleh mempelajari firman-Mu, memiliki satu pegangan untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Dalam segala keadaan kami, Engkau menemukan kami. Dalam segala kelemahan, keterbatasan dosa kami. Oleh sebab itu, melalui pelajaran hari ini, kami memperoleh kesempatan yang baru. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menyaksikan tayangan ini, supaya kami boleh dipulihkan ke dalam hubungan bersama dengan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mengendalikan setiap keinginan kami, supaya kami dapat selalu dituntun di jalan dan kebenaran yang Tuhan atas kami. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, terima kasih Sister Lala. Terima Sama-sama. kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang sudah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang bagi setiap kita yang ingin memberikan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan ataupun komentar, boleh menuliskannya di kolom chat yang tersedia di dalam tayangan ini, dan kami akan segera merespon untuk itu. Semoga pelajaran hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan menambah iman kita supaya tetap setia kepada Tuhan, berjalan di dalam terang kebenaran Tuhan. Demikian acara pada sore ini. Salam dari kami, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.